perpolitikan kita dan akhlak perpolitikan kita gara-gara masyarakat awamnya. Tanya dulu. Sekali lagi rekam ini baik-baik. Bahwa rusaknya politikus-politikus kita di atas dan dunia politik kita itu rusak gara-gara orang awam yang memilih satu hari mencari keuntungan dalam satu hari, mengorbankan 5 tahun ke depan. So, beneran, tanya dulu awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi al-haqqu wal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa la tahzil fakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga siapapun yang mengikuti beliau sampai akhir masa. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan agama Islam ini dan beliau meninggal agama Islam itu lengkap. Agama Islam ini telah diridhoi oleh Allah menjadi agama bagi umat manusia. Artinya diridhoi sudah lengkap dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalamnya. Kalau kita punya kendaraan, mobil misalkan, mobil itu tidak boleh dioperasikan sebelum ada tes uji dan dianggap sudah memenuhi standar dan syarat keselamatan untuk berada di jalan raya. Jadi kapanpun dipakai di medan apapun, baik pada saat hujan ataupun pada saat kondisi berlumpur dan lain-lain, mobil ini sudah bisa dipakai. Berarti boleh beroperasi kemana saja dalam negara. Lebih daripada itu, Islam selaku petunjuk dalam kehidupan kita yang merupakan kumpulan daripada berbagai macam prinsip yang kita anut yang bisa dijadikan sebagai jalan dalam menempuh hidup kita. Itu semua sudah ada di dalam Islam. Jadi kapanpun, baik masa Nabi, begitu juga masa kita sekarang, bahkan masa yang akan datang, Islam itu tidak akan pernah out. Hanya akan datang bahwa hanya pakai Islam. Jadi sudah lintas masa. Sudah terjamin menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kalau seandainya prinsip hukum di dalam Islam, baik masalah akidah, baik masalah fikih, itu hanya sesuai dengan masa Nabi, tidak sesuai dengan masa kita, maka sungguh Islam itu bisa menyesatkan. Kalau seandainya itu tidak bisa dipakai sampai akhir masa. Tapi Islam ini menjadi petunjuk, berarti petunjuk pada masa Nabi, petunjuk pada masa kita sekarang, bahkan petunjuk bagi umat manusia setelah kita ini. Padahal kan zaman berusaha mengubah, waktu kamu ubah, uril kamu ubah, gaya uril kamu ubah, uril zaman kamu dengan yang dirobikan. Pada masa Nabi turun Al-Quran, mesti dirobikan. Tapi ternyata ajaran Nabi-nya mantap, terjaga dan juga lestari sampai hari ini. Dan bukan cuma lestari, tapi bisa diamalkan sampai hari ini. Ini adalah pembuka sedikit untuk kita paham bahwa Islam ini akan terus bertahan dan bisa dijadikan pedoman dalam segala
segala bentuk fenomena yang muncul pada masa kita sekarang, atau apapun fenomena yang terjadi atau masalah yang muncul yang baru ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemilu pernah ada pada masa Nabi? Tidak. Pemilihan presiden seperti kita hari ini pernah ada pada masa Nabi? Tidak. Pemilihan legislatif tidak ada. Tapi adakah Islam mengatur masalah ini? Aduh, jangan bicara masalah itu dalam masalah dengan agama dan politik, bahaya. Kalau seandainya Islam tidak ada mengajarkan prinsip-prinsip dan aturan dalam berpolitik, maka Islam ini agama tidak lengkap. Kalau politik ini masalah paling besar dalam umat, mempunyai akses yang sungguh sangat luar biasa pengaruh di dalam umat ini, maka kalau Islam tidak ada aturan dalam masalah ini, itu berarti besar sekali lubang dalam kehidupan kita. Islam tidak masuk di dalamnya. Kalau begitu, mana pula namanya Islam itu? Kalau seandainya Islam tidak mengatur dalam masalah perpolitikan, bahkan walaupun macam ragam bentuk model politik yang kemudian muncul dalam kehidupan kita, kalau Islam tidak ada berbicara dalam masalah itu, tidak ada prinsip yang bisa dipegang dalam masalah itu, berarti Islam tidak lengkap. Apa juga katanya Islam lengkap mengatur segala sisi kehidupan manusia? Manusia masih lengkap. Kalau seandainya tidak lengkap, berarti tidak bisa pakai. Masa agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penguasa manusia yang telah merancang kehidupan ini, tidak merancang pula hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak, semua telah dirancang. Semua telah ada ajarannya di dalam Islam. Jadi pemilu yang ada pada masa Nabi dulu sampai hari ini, yang tidak ada pada masa Nabi ternyata ada pada hari ini. Adakah ajaran Nabi, prinsip-prinsip ayat-ayat Al-Quran yang wajib kita amalkan hari ini? Ada. Karena ada ajaran Islam, ada sunnah Nabi, dan ada ayat-ayat yang wajib kita amalkan, walaupun dalam pemilu yang modern yang hari ini, ya itulah namanya Islam. Namanya lengkap. Apa saja model kehidupan kita buat, Islam ada pedoman belakang daripada itu, dan wajib dijalankan oleh umatnya. Kita dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki penentuan tentang perubahan politik atau bagaimana masa depan politik kita ke depan. Untuk tingkat legislatif, DPRK, untuk DPRA, untuk DPR RI, untuk DPD, bahkan penentuan siapa presiden kita. Bayangkan sekarang, saudaraku sekalian, di DPRK itu hanya ada beberapa kursi yang akan naik, yang mau naik untuk duduk di kursi itu dan mengatakan saya berhak, itu ada hampir 100 orang untuk satu kursi. Satu kursi itu diperebutkan oleh 100 orang, hampir 100 orang, dan semua mengatakan coblos nomor saya supaya saya duduk di depan itu. Saya lebih pantas, saya lebih mampu untuk duduk di depan itu. Berapa orang? 100 orang. Kalau seandainya di kampung kita ada tanah yang diperebutkan, mengatakan bahwa pihak ini mengatakan itu tanah punya saya, itu tanah punya keluarga saya, itu tanah punya saya. Satu tanah itu diperebutkan oleh misalkan 3 pihak. Maka sekarang tanah itu milik siapa? Siapa yang berhak? Maka kembalikan kepada siapa? Bukan kepada 2 pihak ini, tapi kembalikan pada pihak ketiga yang menentukan ini. Ini ada 100 orang memperebutkan satu kursi. Kembalikan kepada siapa? Kepada para saksi. Kalau di kampung kita tanah itu diperebutkan oleh 3 pihak, saksinya siapa yang akan menentukan, yang panggil saksi?
yang kau mendengar nyokan harus gimana dulu. Bersaksilah mereka semua atas dasar keterangan mereka nanti hakim mengatakan ini milik si A, bukan milik si B atau milik si C. Hakim tidak punya wewenang apa-apa, hanya sekedar atau memutuskan setelah mendengar daripada saksi itu semua. Kita nanti akan menjadi saksi bagi ratusan orang ini yang memperebutkan kursi ini. Kita semua akan menjadi saksi. Lodwan dan Lodwan Mendung akan menjadi saksi terhadap hal ini. Maka di sini dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini tentang fikih pemilihan umum ini bahwa mesti dalam masalah pemilihan umum ini mesti syaratnya itu juga adalah syarat yang harus ada pada seorang syahid atau saksi di dalam fikih. La budda an yatawaffar li sahibi shaut ma yatawaffar li syahid. Yang akan memberikan suara kesaksian nanti pada hari pemilihan umum itu juga mesti ada syaratnya sama dengan syarat dalam kesaksian dalam Islam. Dalam Islam orang yang menjadi saksi, beda dengan saksi, jadi wali contoh, wali nikah itu harus adil orangnya, harus adil dalam fikih. Adil apa arti adil dalam fikih? Arti adil dalam fikih adalah seseorang menulis sirah bahwa sejarah hidupnya baik, akhlaknya baik, dekat dengan agama, bukan kriminalis, bukan pembunuh, bukan penjahat, dan bukan orang yang jauh daripada agama. Orang yang demikian ini dikatakan orang adil. Kalau dia adil, maka dia boleh menjadi saksi. Kalau enggak, tidak boleh menjadi saksi. Itu dalam Islam aturannya. Siapa yang menjadi saksi harus orang yang punya adil. Adil itu bukan adil dalam hukum, tapi adalah dari sifat. Sifat dia itu orang baik, dekat dengan agama, tahu diri, akhlaknya dikenal baik secara umum, bukan penjahat. Itu baru boleh menjadi saksi. Nah sekarang kalau seandainya pemilu ini kita semua jadi saksi rakyat ini, mana ada seperti itu Ustaz? Mana ada orang-orang baik-baik saja yang boleh memilih, tapi apa juga bandar sabu-sabu memilih. Hai, bandar sabu-sabu pilih cik. Penjahat membunuh memilih juga. Penipu pembohong memilih juga. Hak selaku warga negara. Nah, kita masuk dalam ranah hukum yang berbeda. Kalau dalam Islam, secara fikihnya saksi yang menjadi saksi itu harus betul-betul urus yang jeroboh. Tapi ini tidak demikian. Maka bayangkan betapa bahayanya pemilu ini kalau seandainya orang baik-baik tidak mau ikut pemilu. Kalau seandainya orang yang punya sejarah kehidupan baik, cara berpikir, ya, tidak mau ikut memberikan kesaksian, sementara kesaksian itu dinilai bukan dengan yang berapa, tetapi dengan apa juga? Dengan berapa banyak jumlahnya. Akan merusak negara ini pada saat orang yang punya sejarah baik dalam hidupnya, punya pikiran baik, punya akhlak baik, berhenti untuk memberikan kesaksian. Belum memberikan kesaksian. Mijak, pembohong, penipu, koruptor, kemudian sapu-sapu dan antek sapu-sapu, pembunuh, penjahat semuanya, mereka memberikan kesaksian kepada siapa? Mana yang mungkin yakin kesaksian kepada Tuhan? Mana yang mungkin yakin kesaksian kepada orang yang jauh? Soalnya, yaitu ini, yaitu ini zaman, yang kedua dunia tahu. Maka bayangkan kalau seandainya orang baik-baik, orang yang mau sholat, umat Islam yang tahu siapa Tuhan, yang tahu siapa syariah, yang tahu apa itu yang mesti mereka lakukan dalam hidup ini, itu berhenti dan tidak mau memberikan kesaksian untuk orang yang baik. Ya, betapa bahaya ini. Dan mufum kiban bahaya pemilu belumnya don hanan ikut dahulu juga anda ikut. Selanjutnya insyaallah. Kalau ini adalah bentuk daripada kesaksian, maka dengan demikian seseorang yang bersaksi, Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 2:23,
Wa aqimu syahadata lillah. Wa aqimu syahadata lillah. Tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Bayangkan 2 orang, 3 orang yang bersengketa tadi. Mulai dia melakukan pendekatan sebelum para saksi memberikan saksi. Nah, dia pihak yang membagi masalah tentang membunuh. Dia akan berurusi, dia akan berhubung, menghapus, menghalapan dari gabungnya. Dapat lagi berurusi. Tentu bukannya dalam lo yang lebih berat. Coba juga. Aduh, bang tidak. Ya, ini kasih semua saksi dia datangi. Kasih 5 juta, kasih uang berapa? Katakan nanti buat saya yang lebih utara itu beli saya. Dia menang, kasih. Lalu pada saat pemberian saksi, semua saksi ini akan berkata bahwa ini memang punya si A, si A. Yang semuanya menerima uang karena memang si A milik si A. Kenapa ramai-ramai saksi ini kemudian mengatakan milik si A? Sepakat semuanya si A lah yang lebih berhak terhadap tanah itu. Gara-gara apa? Bukan gara-gara dia tahu memang sejarahnya ini milik daripada si A, bukan. Tapi gara-gara tiba-tiba dapat uang. Bukan atas dasar pengetahuannya, tapi atas dasar apa? Atas dasar uang yang telah diterima. Lihat apa yang terjadi dengan sistem yang demikian. Dengan adanya proses yang seperti ini, orang yang betul-betul tanah milik dia yang diketahui oleh kecil, ibu-ibu, dia tahu itu memang itu punya si B, punya orang tua si B itu, kami tahu. Tapi gara-gara itu ditutup itu, bilang mengatakan punya si A, karena dia yang memberikan uang. Maka inilah yang disebut dengan riswah. Riswah dalam bahasa Arab. Riswah dalam bahasa Arab artinya apa? Ma yu'tihi lisyakhsi lil hakim aw li ghairihi liyahmilahu ila ma yuridu. Sebagaimana kata Imam Al-Fayumi. Imam Al-Fayumi mengatakan bahwa yang dikatakan riswah itu adalah sesuatu diberikan kepada penguasa atau orang yang menghakimi atau kepada suatu pihak yang dengan demikian setelah dia memberikan sesuatu itu maka dia bisa membawa orang itu kepada apa yang dia kehendaki. Berarti barang itu namanya riswah. Lalu apa hukumnya? Apakah tidak boleh riswah? Sebelum kita tanya hukum, kira-kira praktik proses seperti ini itu bisa mengubah yang hak menjadi batil menjadi hak atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Dia mengubah yang hak menjadi batil menjadi hak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, Rasulullah melaknat mengutuk siapa? Ar-rashi, orang yang memberikan suap, wal murtashi, yang mendapatkan suap. Dalam riwayat yang lain disebutkan wal ra'ishi, yang pihak ketiga siapa? Ar-ra'ishi. Ar-ra'ishi itu siapa? Ar-ra'ishi itu adalah sebagai pihak perantara antara penyuap dan disuap. Ya biasa OTT-nya biasa atau yang dengar-dengar kan? Yang tangkap tangan biasa ya di tengah-tengah perantara itu kurirnya itu ar-ra'ishi namanya. Penyuap, disuap ada yang menjadi perantara antara dua. Ini ar-ra'ishi. 3 pihak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat, dikutuk. Dalam bahasa Melayu adakah kata-kata yang lebih mengerikan daripada terkutuk? Sini terkutuk. Desya atau mana yang lainnya? Terkutuk. Adakah yang lebih dahsyat daripada itu? Sini dalam lebih daripada terkutuk. Laknat, mal'un, dalam bahasa Arab mal'un itu mengerikan sekali. Maknanya apa mal'un? Mal'un terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Matrudun min rahmatillah, orang yang terusir daripada rahmat Allah itu laknat, mal'un.
daripada rahmat Allah. Artinya apa? Rahmat di dunia tidak dia tak dapat, di akhirat juga dia tidak dapat. Oh tidak Ustaz, banyak orang suap dan menyuap itu hidupnya baik, hidupnya nampaknya bagus, hidupnya happy. Tidak akan pernah. Kalau seandainya betul sukses hidup orang yang menyuap dan disuap, betul sukses hidupnya di dunia, sukses di akhirat, maka agama Nabi ini salah. Kita mempertaruhkan ajaran Nabi Muhammad. Kalau Nabi ternyata Nabi SAW ternyata mengutuk itu semua, mestilah perbuatan itu akan menyengsarakan dirinya di dunia dan di akhirat. Tidak akan pernah meleset kata Nabi, terkutuk itu semua. Maka orang yang mengambil suap ini, dia tidak boleh menjadi saksi. Dalam masalah kesaksian dalam Islam, siapa yang dia menerima suap, batalat syahadatuh, maka saksinya itu, kesaksiannya itu tidak boleh diterima. Saksi sesuai dengan logika. Kalau seandainya orang yang memberikan saksi boleh menerima suap, tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang batil. Tidak ketahuan lagi mana hak, mana yang batil. Makanya Allah firmankan, wa aqimu syahadata lillah, tegakkan kesaksian, berikan kesaksian karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah artinya apa? Karena sesuai dengan pengetahuan saya. Yang belum dalam musik jamun pada masa itu, jamun 30 dong. Jangan sih juga apa contohnya memang dari bulan mana yang kamu betul jauhi dari malam. Nampak memang nampak atau nampak kayak milik tsunami itu. Kemudian yang kamu betul memang siara itu tinggal di atau di bawah. Oh nanti yang betul lebih daripada mana? Sesuai dengan pengetahuan. Sekarang pilih ini, siapa legislatif yang lebih cocok untuk ini? Legislatif itu perlu kepada sifat jujur amanah. Orangnya sanggup untuk berkhidmat untuk orang banyak, peduli dengan orang banyak. Kemudian bukan orang-orang pembohong, bukan orang penipu. Kemudian dia punya sejarah dalam hidupnya adalah orang baik. Urut ke? Dan peduli kibat semasa uripnya kibat dan peduli kepada orang lain. Bukan koruptor, bukan bandar sabu-sabu, bukan bandar ganja. Dia tidak mau dalam syarat-syarat dia. Kalau dia punya keahlian, dia mungkin punya keahlian di bidang apa? Masalah mengatur keuangan yang haramnya. Urut ini tegas, cinta dengan agama dan tahu dengan masjid, suka peduli masalah kemaslahatan umat Islam. Pilihnya. Kan menurut sifat ulum cara melawan sabohan bisa dijadikan sebagai legislator, tidak bisa. Itu cara babege moto, gara-gara cara babege moto kemudian rame ulum jalan babege-nya mencalonkan dirinya. Yang gara-gara yang cara babege dia itu legislatif. Hai, maaf bukan mungkin tak hanya babege hanya aja pakai don sifat lagi-nya, cara di bidangnya tidak pakai masalahnya ini masalah mengatur keuangan, masalah perencanaan ke depan. Contoh, tidak semua ilang cara buka nanti kita pakai cara buka buku, buka nanti nyong bulun, toko bulun terkenal. Gara-gara rame yang punya buku kalau dia pilih dulu lagi jadi cara bulun buku. Kan pak cara bulun bukunya kita pakai. Tapi sifat yang diperlukan di sana apa? Nyangke, negara naik lagi kan. Bukan gara-gara dia itu bukan syarat dan bukan gara-gara uang yang mereka berikan, bukan apa ini masalah uang. Siapa Ustaz? Kami ini sudah ada sebagian kami yang sudah dikasih uang, kami terima. Orang yang memberikan uang untuk hal ini dikatakan riswah. Yang menerima uang itu adalah juga orang yang menerima riswah. Uang itu haram diberikan, haram pula untuk dimakan. Hancur tumpengnya. Para ulama mengatakan uang haram seperti itu dikemanakan Ustaz? Uang haram yang seperti itu adalah kembalikan kepada orangnya. Kalau tidak dikembalikan kepada orangnya, maka pakai untuk kemaslahatan umat Islam yang lain. Juga jalan, juga BP, yang mungkin
Menyijuk oleh tidak tahu dalam banyak maka beg menjok uang kedua dan pakai cara uang yang ada. Bukan rumah kalau itu kahanan tulis dunia kata tu, kalau itu kahanan cole. Hai, dunia kata bangai kahanan tu, karino kamu tu, anak kamu tu berkumpul hari berkumpul, luna ramam, nyona bermayam. Saya masih punya akidah, saya punya ilmu. Masa saya jahil saya tidak tahu. Hari ini saya mengetahuinya bagaimana. Dan jangan pilih orang itu. Jadi seorang buku yang hana dengan milik orang yang memakai cara riswah untuk naik ke atas. Rusaknya perpolitikan kita dan akhlak perpolitikan kita gara-gara masyarakat awamnya. Tanya dulu. Sekali lagi rekam ini baik-baik. Bahwa rusaknya politikus-politikus kita di atas dan dunia politik kita itu rusak gara-gara orang awam yang memilih satu hari mencari keuntungan dalam satu hari mengorbankan 5 tahun ke depan. So, beneran tanya menurut awam. Gara-gara satu hari rusak 5 tahun. Gara-gara simbol yang memilih dengan cara riswah, menerima uang suap dan yang lain-lain merusak. Kalau seandainya politik mau dihubungkan dengan agama, bukan apa masalah agama dengan politik yang diinginkan oleh orang yang non Muslim, orang yang berislam, atau orang Islam yang hanya pakai Islam. Tapi ini adalah masyarakat kita, masyarakat kami, masyarakat Muslim. Islam itu mengatur semua kehidupan. Bagaimana kami saya orang Muslim tidak memakai akidah saya dalam memilih? Maka bukan menjadi dalam TPS perlu akidah luar, perlu akidah luar. Mencoba dalam akidah bersih nentu ke kira pun tahu kibannya yang jauh bagi luar. Saya Muslim di dalam TPS atau di luar TPS saya Muslim. Saya pakai akidah saya, akhlak saya dalam memilih. Hanasi dengan baik untuk dia yang maka betul Muslim punya akidah, punya akhlak. Ini yang kita inginkan. Maka dengan demikian akan naik wakil-wakil kita orang-orang yang bersih. Karena apa? Pemilihnya bersih. Itu seorang lepek dia akan sanggup hana lepek. Pada itu mana buat mahai ni doktor ini. Antok pernah mengenal menggabang di Odero. Mana hana baik. Ya pun hana kita beri di baru. Dia beri lo barunya dulu bagaimana? Kamu yang tidak bisa sebenarnya. Kita pendidikan politik ini kan orang tetapi bahwa awalnya budaya-budaya di bawahnya pun yang harus belajar berpolitik secara agama. Pakai akhlak akidah kita dalam kita menentukan siapa namanya yang akan mewakili kita nanti di legislatif insyaallah. Maka di akhir daripada ini wala taktumu syahadah, maka jangan sembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang dia itu menyembunyikan kesaksian maka berdosa hatinya. Itu lumayan. Artinya apa? Itu dalam tim pemilih menyembunyikan kesaksian. Padahal non kayu. Wala ya'ba syuhada idza madu. Janganlah orang-orang yang memberikan kesaksian itu enggan apabila dia dipanggil. Itu ayat Al-Qur'an. Jadi kalau pakai ayat enggak bisa bangun dulu. Wala ya'ba syuhada, janganlah para saksi itu enggan apabila dia dipanggil. Nanti enggan. Maka berikanlah kesaksian karena Allah. Orang yang memberikan kesaksian karena kepalsuan atau gara-gara mendapatkan uang atau gara-gara siaran memang belum dibawa. Ketika buat siaran, ini adalah kesaksian palsu namanya. Itu merupakan pihak-pihak yang hedon, yang bersengketa masalah tanah gunung. Siapa sih bukan siaran itu kesaksian palsu. Apa dosa kesaksian palsu? Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tidak kalian aku berikan dosa besar yang paling besar? Kata Nabi, pertama adalah isyraku billah,
sekutu pada Allah, syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua adalah dosa, yaitu durhaka pada Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentang qaulul zur wa syahadatul zur, qaulul zur wa syahadatul zur, yaitu perkataan dusta, kesaksian palsu. Berzina dosa besar, mencuri dosa besar, merampok dosa besar, mengkhianat orang lain dosa besar. Dosa besar belum, tapi itu dosa besar 3. Syirik, durhaka pada orang tua, dan kesaksian palsu. Itu dosa besar yang paling besar lagi. Maka umat Islam memberikan kesaksian palsu dalam TPS termasuk daripada syahadatul zur. Kesaksian palsu yang merupakan itu daripada dosa besar. Sebaliknya dengan syirik. Syirik pun kemudian yang dengan akhirat kesaksian palsu. Sebaliknya. Itu dalam hadis, dalam ayat, sama juga dalam ayat. Fajtanibu qaulaz zur fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Jauhi daripada berhala itu dan jauhi daripada kesaksian palsu. Perkataan dusta, kesaksian palsu. Lihat dalam ayat. Beliau berdoa syirik, beliau berdoa kesaksian palsu. Dalam ayat begitu, dalam hadis juga. Jangan salah kawan. Kami akan berhubungan. Jadi bukan kampanye sudah selesai, tapi